Dan yang perlu diingat pula, sajikan tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan ya guys, semisal garam, gula, apalagi MSG. Guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semua baik-baik saja ya. Yang punya kucing Anggora mungkin sering bingung ya, mengapa kucing saya ini tidak mau makan. Nah, ada kemungkinan salah satu penyebabnya guys ya, kemungkinan kucing Anggora kalian tersebut bosan dengan makanan itu saja ya. Pagi makan itu, sore makan itu lagi, nanti besok makan itu lagi, dan itu terus menerus. Nah, seperti halnya manusia, kucing kalian juga perlu variasi makanan ya guys, agar dia tidak bosan. Nah, kali ini kita akan spill out makanan versi rumahan yang bisa kita buat sendiri untuk kucing Anggora kalian, yang tentu saja lebih terjamin kebersihannya, bahan-bahannya juga lebih alami karena kita pilih sendiri, dan juga tanpa tambahan lainnya seperti tanpa pengawet, tanpa pewarna dan lain sebagainya guys ya. Dan disclaimer juga, makanan ini tidak hanya untuk kucing Anggora saja ya guys ya, juga baik untuk kucing-kucing lainnya. Apabila kalian memberikannya pada kucing kalian, itu bisa sekali guys ya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Makanan olahan ala rumahan yang bagus untuk kucing Anggoramu adalah ikan tuna. Untuk membuat ikan tuna bagi kucing Anggoramu, yang diperlukan adalah tentu saja ikan tuna sebanyak satu cangkir, kemudian sunflower oil atau minyak bunga matahari secukupnya, beras merah sekitar 1 atau 2 sendok makan, kemudian 1 sampai dengan 2 sendok makan air rebusan ikan atau air biasa, atau menyesuaikan dengan kebutuhan ya guys ya banyaknya. Adapun cara membuatnya sangat sederhana ya guys, yaitu ikan tuna dikukus atau direbus kemudian disuir-suir, kemudian beras merah dimasak seperti biasa. Selanjutnya semua bahan dimasukkan ke dalam satu wadah dan dicampurkan. Setelah tercampur benar, kemudian dihaluskan dengan menggunakan chopper ataupun blender ya guys. Selanjutnya makanan olahan alternatif buat kucing Anggoramu siap disajikan ya guys. Ingat, sajikan dalam keadaan yang dingin atau suhu ruang. Dan yang perlu diingat pula, sajikan tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan ya guys, semisal garam, gula, apalagi MSG. Apabila kucing Anggoramu tidak banyak, mungkin makanannya akan sisa ya guys, maksudnya tidak terpakai semuanya. Maka makanan tidak terpakai semuanya itu bisa disimpan di kulkas ya guys, maksudnya di chiller untuk digunakan di waktu yang akan datang. Dan makanan yang disimpan di chiller ini akan tahan untuk 2 atau 3, maksudnya makanan ini akan tahan untuk 2 atau 3 hari ke depan. Ikan tuna yang merupakan bahan utama dari makanan buatan ini banyak mengandung gizi ya guys, yaitu kalori yang digunakan untuk energi tubuh, kemudian lemak untuk bahan energi dan menyimpan energi terbanyak di dalam tubuh. Selanjutnya, ikan tuna juga mengandung lemak jenuh untuk kesehatan paru-paru, untuk sel dan fungsi otak, untuk bantu penyerapan vitamin, dan untuk mendukung tumbuh kembang. Ada juga natrium atau sodium yang gunanya adalah untuk menjaga tekanan darah. Kalium atau potasium gunanya adalah untuk mengontrol fungsi sel saraf dan otot. Sementara karbohidrat yang juga terkandung dalam ikan tuna fungsinya adalah untuk sumber energi. Dan protein gunanya adalah untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh. Buah kandungan gizinya masih banyak sekali nih guys. Ini pantasan saja ikan tuna ini sangat dianjurkan ya. Masih ada vitamin C yang gunanya adalah untuk sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Kemudian ada zat besi untuk pembentukan hemoglobin darah. Buat yang belum tahu, hemoglobin itu adalah bagian dari sel darah merah untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh.
Vitamin B6 juga untuk mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi, untuk memproduksi sel darah merah dan untuk menjaga kerja jaringan saraf. Sementara vitamin D yang terkandung dalam ikan ini berguna atau berfungsi untuk menurunkan potensi gangguan jantung, untuk mendukung imunitas dan untuk mengurangi potensi depresi atau stres ya. Sedangkan vitamin B12 gunanya adalah untuk pembentukan sel darah merah. Oh ya, di awal telah disebutkan bahwa resep ikan tuna ini juga menggunakan beras merah ya guys ya. Emang boleh beras merah? Ya boleh guys, dengan catatan tidak melebihi ketentuan ya guys ya. Kandungan dari beras merah ini banyak sekali guys ya, kaya dengan nutrisi dan fungsinya adalah untuk mencegah peningkatan gula darah, memperlancar pencernaan, menurunkan berat badan yang berlebihan, tinggi dengan antioksidan, mengurangi peradangan dan menurunkan kolesterol. Banyak sekali ya guys. Resep yang kedua adalah resep yang berbahan dasar ikan tongkol ya guys. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tentu saja ikan tongkol, kemudian setengah cangkir oatmeal, dan wortel yang sudah direbus dan parut. Oh, ikan tongkolnya juga direbus dan disuir-suir ya. Cara membuatnya, semua bahan-bahan yang sudah matang tadi kemudian dicampur menjadi satu dan siap diberikan langsung kepada anabul. Artinya tidak perlu dimasak kembali ya guys. Berikan sesuai porsi kucingmu, tidak berlebihan tapi juga jangan kekurangan ya guys ya. Oh ya, sama seperti resep yang pertama, resep yang ini tanpa penambahan bahan-bahan lain ya guys. Jadi tanpa penambahan micin, tanpa garam, tanpa bawang, tidak boleh sama sekali pakai bawang ya guys, tanpa penyedap rasa, berikan langsung kepada kucingmu. Sama seperti resep pertama, apabila ada kelebihan maka bisa disimpan di dalam kulkas, terutama chiller ya guys ya, dan ini bisa tahan sampai 2 atau 3 hari. Ikan tongkol kaya akan air, protein, lemak, mineral, di mana mineralnya adalah berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh. Ikan tongkol kaya akan kandungan vitamin B2 dan B3, di mana vitamin B2 dan B3 ini fungsinya hampir sama ya guys, yaitu untuk kesehatan mata, sistem saraf, kulit, pencernaan, dan otak. Sedangkan oatmeal yang digunakan kaya akan serat, karbohidrat, dan protein. Adapun wortel yang digunakan pada resep yang kedua ini kaya akan vitamin A, kemudian lutein yang kaya akan antioksidan dan juga berfungsi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Zeaxanthin yang juga terkandung pada wortel berfungsi untuk melindungi mata dari paparan sinar yang berbahaya seperti sinar ultraviolet. Resep ketiga, makanan alternatif ala rumahan untuk kucing anggoramu dan juga bisa juga sih untuk kucing-kucing yang jenis lainnya adalah makanan yang berbahan dasar daging sapi. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 cangkir daging sapi yang sudah direbus, kemudian setengah cangkir beras merah, 1/4 cangkir kentang yang sudah dikukus atau sudah direbus, dan air rebusan daging atau air kaldu secukupnya. Adapun cara memasaknya, semua bahan yang sudah matang tersebut dicampur. Selanjutnya semua bahan yang sudah matang tersebut dapat dicampur dan diberikan langsung pada anabul ya guys, artinya tidak perlu dimasak lagi. Bisa juga kalian tambahkan dengan keju apabila suka ya. Wah, makanan empusnya lebih mahal dari makanan manusia ya guys. Daging sapi ini kaya akan kalori, lemak jenuh, lemak trans. Lemak trans ini berfungsi untuk penebalan darah, untuk memperlambat siklus sirkulasi, dan juga untuk penyumbatan arteri.
Daging sapi ini juga mengandung protein, zat besi, vitamin D, dan kalsium. Adapun kalsium ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, untuk mendukung kerja saraf, untuk pembekuan darah, dan untuk kontraksi otot. Resep makanan racikan ala rumahan untuk kucingmu adalah yang berbahan dasar daging ayam ya guys. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 cangkir daging ayam yang sudah direbus dan disuir-suir, kemudian 1/4 cangkir brokoli yang sudah direbus, 1/4 wortel yang sudah direbus, dan ditambah juga dengan air rebusan ayam atau kaldu ayam ya guys, secukupnya. Proses pengerjaannya kurang lebih sama ya guys dengan resep sebelumnya, yaitu bahan-bahan yang sudah matang kemudian dicampur jadi satu, dimasukkan ke dalam blender, kemudian dihaluskan. Apabila sudah halus, kemudian didiamkan sampai mencapai suhu ruang, dan selanjutnya bisa diberikan langsung kepada kucing anggoramu atau kucing-kucing lainnya ya guys ya. Ingat ya, berikan sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak berlebihan. Daging ayam kaya akan vitamin B6, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sedangkan brokoli kandungan gizinya itu sangat melimpah ya guys ya, yaitu protein, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor. Masih ada kalium, natrium, mangan, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K yang berguna untuk mengantarkan kalsium dari darah ke seluruh tulang. Tenang, masih ada lagi loh yang lainnya, yaitu fosfor untuk membangun dan memelihara kesehatan tulang dan gigi, dan juga ada magnesium untuk menyampaikan sinyal dari otot ke otak. Dengan kandungan gizi sebanyak itu, gimana nggak sehat guys kucingmu? Resep makanan olahan selanjutnya buat kucingmu adalah sayuran dan keju. Nah, di sini makanan ini berfungsi sebagai makanan tambahan ya guys pada makanan utama. Sama seperti makanan olahan sebelumnya, makanan ini juga sangat baik ya guys untuk kucingmu, karena seperti kita ketahui sayuran itu kaya akan vitamin dan mineral, dan keju itu kaya akan kalsium. Oh ya, kalian juga bisa menambahkan daging sapi, daging ayam, dan juga ikan ya guys pada resep ini, yang jatuhnya akan lebih mengenyangkan buat anabulmu. Demikian guys videoku kali ini tentang makanan variasi versi rumahan yang kita bisa buat sendiri di rumah untuk kucing anggora kesayangan kita, dan juga untuk kucing-kucing jenis lainnya ya guys ya. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, seperti biasa saya mohon bantuan untuk subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, apabila kalian suka dengan video ini, boleh saya minta like-nya, dan tolong juga sebarkan ke media sosial milik teman-teman ya. Oh ya, satu lagi hampir kelupaan, tinggalkan komen untuk saran, pendapat, dan lain-lain ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.